Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Baik teman-teman semuanya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di video kali ini kita akan mendengar penjelasan dari Kiai Pribumi. Beliau dari Tegal teman-teman, membongkar habis kekufuran, kesesatan dari paham Khabib Ba'lawi. Kenapa kita bongkar teman-teman? Agar kita jangan sampai terdoktrin, jangan sampai kita nanti terbawa dengan pemahamannya. Karena salah seorang penyair pernah mengatakan, araftu syarra la lisyarri lakin litawaqqihi wa man lam ya'rif syarra minal khairi yaqa'u fihi. Salah seorang penyair mengatakan, saya mengenal keburukan bukan berarti untuk melakukan keburukan. Jadi saya mengenal keburukan bukan untuk melakukan keburukan, akan tetapi untuk mewaspadai akan keburukan tersebut. Karena barang siapa yang tidak mengenal keburukan dari kebaikan, maka dia bisa jatuh terjerumus dalam keburukan tersebut. Jadi kita mengenal penyimpangan-penyimpangan, kemudian kekufuran, kesesatan dari faham Khabib Ba'lawi, bukan berarti kita kemudian ikut-ikutan teman-teman, tapi agar kita menjauh dari paham-paham seperti itu. Dulu sahabat Hudzaifah bin Yaman juga pernah mengatakan, kanan nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anisyarr makhafatan ay yaqa'a fihi. Kata sahabat Hudzaifah bin Yaman, beliau mengatakan bahwasannya dulu para sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, sedangkan saya bertanya tentang keburukan. Kenapa? Karena tujuannya agar saya khawatir jatuh ke dalam keburukan tersebut, agar saya waspada dari keburukan tersebut. Jadi tidak ada salahnya jika seseorang bertanya tentang keburukan, agar kita bisa waspada, kita bisa menjauh dari keburukan tersebut. Baik teman-teman, kita akan simak bersama-sama bagaimana penyimpangan, kesesatan, kekufuran dari paham Khabib Ba'lawi yang ada dalam kitab-kitab mereka. Sungguh sangat mencengangkan dan sangat bikin kita kaget teman-teman ya. Sekarang kita dengarkan sama-sama. Kitab Al-Masra'ur-Rawi dalam hukuman. Yang kedua, keramat Habib dengan cara pegang susu wanita di jalan, dalam kutip mermas susu. Keterangan Guru Sa'adah. Yang ketiga, Habib sudah mati tapi bisa bikin hamil istrinya dan sampai punya anak. Keterangan kitab Diwan Syair Abdurrahman. Halamannya sengaja saya tidak baca ini. Yang keempat, Habib tidak pernah mati. Keterangan Syarah Ainiyah. Yang kelima, orang ajam non Habib dituduh sebagai binatang. Wa ammal ajam fa innahu kal bahaim. Keterangan An-Nahrul Mawrud. 6. Habib bisa merubah kotoran jadi emas. Keterangan Tadhkirun Nas. 7. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Imam Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dituangkan dalam kitab Habib, namanya kitab Fuyudat Bahril Mali, bahwa Nabi Muhammad, Imam Ali, Hasan, Husain belajar ilmu nahwu sorof pada Habib. Yang ke-8 adalah di kitab Uqudul Almas, bahwa tarekat-tarekat dan atau yang mengikuti tarekat An-Naqsabandiyah maupun Qadiriyah adalah tarekat setaniyah atau tarekat satanik. 9. Berhaji di Hadramaut. Keterangan kitab Majmul Mawaid lil Habib Ahmad bin Umar bin Smith.
10. Habib diperbolehkan membuat hiburan langsung An-Nahrul Maulud. 11. Habib bisa ngobrol dalam tanda kutip kongko-kongko dengan Tuhan. Keterangan di Syarh Sudur. 12. Habib mampu menolong ibunya di saat ibunya masih kecil. Keterangan kitab Al-Fuad Al-Attarah. 13. Jawa adalah daerah terlaknat, penebar fitnah dan terpusatnya segala kehinaan. Keterangan Kitabul Liawaqid. 14. Habib mampu meronsen kuburan dan mencari tahu keberadaan makam Sayyid Ahmad bin Isa. Jadi mengidentifikasi kuburan siapa-siapa termasuk kuburannya Sayyid Ahmad lewat ronsen pemanggilan ruh. Keterangannya di kitab An-Nur Safir. 15. Habib syahadatnya ada 3. Keterangannya Tathbidul Fuad. 16. Habib mampu tawaf di surga. Keterangan Kunuzuz Sa'adah. 17. Habib bisa cari orang di surga dan neraka. Keterangan kitab Syarhul Ainiyah. 18. Habib mampu terjun ke neraka dan menyelamatkan semua penduduk Tarim. Keterangan Syarhul Ainiyah. 19. Ulama sampai dibikin tidak bisa bangun dari sujud karena kualat dengan tabib. Keterangan Al-Masrur Rawi. 20. Dengan membawakan air lalu diberikan kepada anak-anak Habib, maka pahalanya lebih baik daripada 600 haji dan 600 umroh. Wow. 21. Siapa ini sebagai kitab sanggahan ya. Siapa yang mengaku bisa mi'raj bertemu Allah, hukumnya kufur secara ijma'i. Keterangan kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Halamannya saya sebutin, halaman 283. 22. Habib mampu menyelamatkan penduduk Hadramaut dari neraka An-Nur Safir. 23. Habib bisa ngobrol dengan saudaranya di dalam perut ibunya. Wow. Keterangan kitab Al-Jawahir fi Manaqib Syekh Abi Bakar. Kemudian 24. Nasab Habib diisbat langsung oleh Nabi Muhammad via Nabi Khidir. Keterangan Tadhkirun Nas. 25. Habib keturunan Ba'lawi lebih mulia dari semua ahlul bait. Keterangan Bughyatul Mustarsyidin. 26. Tarekat Ba'alwi itu lebih utama dari semua tarekat. Dari Syadziliyah, Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Satoriyah lewat, kalah. Lebih hebat, lebih baik, lebih top tarekatnya Ba'lawi Kabir. 27. Habib mengulang-ulang bacaan salat. Keterangan dari kitab Syamsul Thahira. 28. Istri baginda Nabi yakni Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra diceritakan dia menjadi pelayan kopinya Habib. Keterangan Tajul A'ros. 29. Ruh Habib mampu merasuk ke dalam siluman ular. Keterangan Majmu' Kalam Ahmad bin Umar. 30. Sayyidina Asy-Syaikh Sultanul Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an dibilang oleh Habib di kitab Abnaul Imam, katanya beliau Syekh Abdul Qadir Jilani nasabnya tidak nyambung ke Imam Hasan dan Imam Husain. Kata kitab itu Syekh Abdul Qadir Jilani bukan duriah Nabi. Wow, fitnah yang keji. 31. Habib boleh menginjak kitab maupun Al-Quran. Keterangan Nasru Mahasinil Awsaf. 32. Habib berfatwa bahwa melawan penjajah, yakni untuk orang Nusantara, Belanda, perbuatannya bukan jihad, tetapi membusukkan agamanya dan pelakunya berdosa dan boleh diberi sanksi. Keterangan Minhajul Istiqomah. 32. Habib bisa merubah dirinya
besar seperti ular. Keterangan Mawahibul Qudus fi manaqibi Abi Ali Idrus. 33, Habib mengaku dioperasi, dibelah dadanya, dibersihkan jantungnya sebagaimana yang pernah terjadi oleh Nabi, dan itu diyakini sebagai bagian dari juz'un minan nubuwah. 34, Habib mempercepat sholatnya. Karena apa? Saking nikmatnya sholat, kalau lama-lama takut keluar mani. Yang 35, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerupai atau bertajalli dalam bentuk Habib di mimpi seseorang. Jadi Allah bertajalli dalam bentuk tubuh seorang Habib. 36, Allah meminta izin atau kerap kali meminta izin kepada Habib ketika mau menciptakan sesuatu yang baru. 37, Habib mimpi bertemu Nabi, lalu Habib tersebut orgasme keluar mani. 38, Habib mampu bertemu dengan Imam Ghazali dan mendapatkan sanad ilmu langsung, padahal si Habib tadi dengan Imam Ghazali Hujjatul Islam kehidupannya berjarak 500 tahun. Teman semuanya, rahimani wa rahimakumullah. Barusan kita dengar bersama bagaimana keterangan-keterangan yang dipaparkan oleh Kiai Pribumi ini tentang khurafat, kesesatan, penyimpangan, kekufuran dari kalangan Ba'lawi. Luar biasa teman-teman. Sampai menuduh daerah Jawa ini namanya daerah terlaknat kata mereka. Dan mereka menganggap bahwasanya non-A'jam, ya, orang-orang A'jam itu adalah mereka binatang. Bahkan tadi yang lebih ngeri lagi teman-teman ya, yang bisa merusak akidah, bahkan ini sebuah kekufuran. Katanya dalam kitab tersebut dikatakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menciptakan sesuatu di muka bumi ini, Allah izin dulu kepada Habib Ba'lawi. Waliyadzubillah, la haula wala quwwata illa billah. Ya. Dan yang lain sebagainya, yang itu semuanya merusak akidah kaum muslimin. Baik teman-teman, kalau sudah jelas seperti ini, maka kewajiban kita meninggalkan paham-paham yang menyimpang, paham-paham yang dapat merusak akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh sebab itu, kita wajib membentengi diri kita semuanya untuk mempelajari akidah yang lurus, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Baik teman-teman, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.